warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengumpulkan dan takasukan hati kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan ridho dan rahmat kepada kita semuanya. Hadratil kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj wal hujajah, para asatidz wal ustadzat, para DKM dari berbagai masjid, para ketua majelis taklim dari berbagai majalis, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Muhammad Awwaluddin selaku ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah yang telah beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menyediakan tempat ini, masjid ini, sehingga terselenggaranya acara Majelis Duha Cilengsi ini. Semoga semakin menambah berkah dan juga kemaslahatan bagi kita semuanya, dan insya Allah bahwa sebaik-baik tempat adalah masjidnya Allah, adalah rumahnya Allah. Tadi beliau menyatakan, Masya Allah, memohon maaf kepada kita sekalian, banyak pasir, banyak batu, banyak bahan-bahan bangunan. Justru kita mau alhamdulillah ya. Dengan banyaknya bahan-bahan material tersebut, berarti subhanallah, ini pembangunan sedang berjalan dan sedang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa dari tadi menyebutkan alhamdulillah alhamdulillah saja? Karena memang materi kali ini terkhusus alhamdulillah. Atenun. Insyaallah. Membeli sepatu berat sebelah. Innalillahi. Kaki tersandung, tangis pun pecah. Ada satu kalimat yang super barokah, maslahat dan juga manfaat, yakni berjuta-juta kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah yang kita sembah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian, kenikmatan itu berbagai macam, tidak terkira dan tidak terhingga. Bahkan yang kita tidak pernah melihat dan tidak merasa bahwa itu adalah kenikmatan, ternyata kenikmatan yang sungguh dahsyat luar biasa. Seluruh kenikmatan ini, kehidupan ini, alam raya ini adalah rangkaian-rangkaian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat manusia. Khususnya kita kaum muslimin wal muslimat, betapa Allah begitu sayang kepada kita, sampai-sampai seluruh alam pun disediakan untuk kemaslahatan kita, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman, dengan berkah, dan juga alhamdulillahnya lagi kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, yang tidak pernah mempertanyakan sedikit pun bagaimana Allah bisa sayang kepada kita. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau saja seseorang memiliki keimanan, memiliki keislaman dan juga kemuhsinan, maka nyatalah orang tersebut sudah mendapatkan berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tiga kenikmatan itu merupakan kenikmatan yang grandmaster. Artinya seseorang yang memiliki kenikmatan, tiga kenikmatan tersebut, itu seolah-olah seluruh dunia yang seisinya tidak apa-apanya dibanding tiga kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, barang siapa yang belum memiliki tiga kenikmatan tersebut, beriman kepada Allah,
melaksanakan keislaman dengan pasrah kepada Allah, dan juga muhsin dalam artian selalu merasa diri kita diperhatikan oleh Allah, maka orang tersebut belum mendapatkan kenikmatan apa-apa dari Allah. Walaupun sudah diberikan apa-apa oleh Allah, tapi apa-apanya itu tidak berarti apa-apa. Berbeda dengan kita, walaupun ada yang belum sempat mendapatkan apa-apa, tapi karena sudah diterima kenikmatan 3 tersebut, maka seolah-olah kita menerima kenikmatan yang apa-apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa kenikmatan ini Allah sediakan untuk kemaslahatan hidup kaum muslimin wal muslimah khususiyah, dan alhamdulillahnya bahwa kita di samping ucapan-ucapan yang lain, kita terkhususiyah mengucapkan alhamdulillah di setiap doa, dan urutan-urutannya ketika kita berdoa diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Karena memang di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa doa yang paling baik, doa yang paling mulia adalah mengungkapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah setiap doa kita diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Namun alangkah lebih beradabnya lagi kalau kita menggunakan hadis yang lain, dalam artian menggabungkan berbagai-bagai hadis. Salah satunya adalah ad-du'a mudabdabun bainas sama'i wal ard, bahwa doa itu tergantung, maksudnya tidak sampai, belum sampai, tergantung antara langit dan bumi, hatta tusolliya alayya, sehingga sampai orang tersebut membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka coba ibu perhatikan, setelah kita berzikir, ketika mengangkat doa, yang pertama apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Itu adalah rangkaian salawat kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, dan dirangkaikan dengan bacaan Al-Quran, yakni surah Al-Fath ayat 10. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang membaca berbaiat atau berbaiat kepadamu, hakikatnya adalah berbaiat kepada Allah. Nah, perhatikan di sini nih. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang berbaiat kepadamu adalah orang yang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul, berbaiat itu dalam artian akan melindungi Rasul, akan mempertahankan Rasul, dan akan membela Rasul ketika ada musuh menyerang Rasul. Itu berbaiat dalam artian membela dan melindungi Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raga. Sama nggak dengan berbaiat zaman sekarang? Sama, kalimat baiatnya sama, cuma isi dari baiat itu berbeda. Kalau dulu membela dan melindungi Rasulullah SAW dari gangguan yang mau mengancam kehidupan Rasulullah SAW dan juga mengancam keberlangsungan Islam, namun sekarang karena negara kita dan seluruh dunia sudah aman sentosa, maka berbaiat itu baiatnya sama, tapi isi dari baiatnya berbeda. Apa baiatnya sekarang? Berbeda dengan dulu. Kalau berbaiatnya mas sekarang berjanji kepada seorang guru untuk melaksanakan zikrullah. Ya, berbaiat terhadap, karena hadis surah Al-Fath ini, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya kekuasaan Allah meliputi seluruh kekuasaan.
Faman nakatha fa innama yankufu ala nafsih. Maka barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, maka sesungguhnya dia melaksanakan untuk dirinya sendiri. Dalam artian menjaga kemaslahatan dan kemanfaatnya. Maka kalau tadi mohon maaf ya, barang siapa yang menyalahi aturan, maka kesalahannya itu untuk dirinya sendiri, tidak berefek kepada orang lain. Namun kalau seandainya melaksanakan apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar, ya. Kalau berbaiat di hadapan guru, berarti kita pada hakikatnya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau berbaiat kepada Rasulullah, hakikatnya tadi apa? Berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sudah berjanji, minimal tidak setiap saat, tidak setiap waktu, dalam bagaimanapun keadaannya, minimal kita melaksanakan zikir sebagaimana kita sudah diperjanjikan oleh Allah di hadapan seorang guru. Kita minimal berzikir 165. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah tersebut akan menjadi keberkahan ketika kita hidup di alam dunia, akan menjadi keberkahan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dan terlebih-lebih ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian setelah rangkaian doa dan segala macam, kita diakhiri dengan sholawat pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita menggabungkan dua hadis ya, hadis anjuran untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi, dan hadis bahwa sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, kalau kita sedikit menggarisbawahi kalimat alhamdulillah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ibu biasanya kan tadi dengan doa. Terus kalau alhamdulillah kita biasanya selesai melaksanakan sesuatu gitu ya, selesai mengerjakan sesuatu. Ada nggak yang saat mendapatkan musibah alhamdulillah? Halo, jarang ya. Kenapa? Nah, kalau alhamdulillah mah biasanya pakainya yang bahagia, yang nikmat gitu ya. Biasanya kan seperti itu, betul. Nah, padahal ketika segala sesuatu kita lihat Bu, artinya saja alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi yang berhak dipuji itu adalah Allah ya. Contoh punten ya, ketika kita tadi mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, padahal ketika diri kita ya memang kita manusia biasa, kita makhluk, bukan untuk dipuji, bukan untuk bukan untuk bahagia, tetapi saat diri kita ketika segala sesuatu apa yang terjadi kepada kita, itulah kita harusnya memuji Allah. Karena kalimatnya apa? Segala puji bagi Allah. Mau dalam keadaan bahagia, mau dalam keadaan sedih, mau dalam keadaan apapun, memang ketika diri kita yang harus kita puji adalah Allah. Yang harus kita puji siapa Bu? Allah. Kan kita biasanya ya, contohnya, si ibu baik banget, alhamdulillah gitu ya contohnya. Alhamdulillah, padahal nanti mah iya dong saya gitu. Nah, kadang ada kalanya begitu ya, saya dong gitu dan lain sebagainya. Punten ya, terkadang kita alhamdulillah di mulut saja, tidak merasa bahwa melibatkan Allah, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan tidak ada satupun yang di luar bantuan
Allah. Tidak ada satupun yang kita bisa kerjakan kalau tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diri kita punten bisa berjalan, bisa melihat, bahkan bisa ngobrol sekalipun ini semuanya adalah hak Allah dan campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ambil ini si ruh, ya, ruh kita kalau sudah diambil oleh Allah, Ibu, ya kemarin kalau tidak salah pertemuan kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ibu berpisah dari ruh ibu, kira-kira ibu kalau saat berduaan, contohnya ya, kita punya bestie, ya punya bestie, punya sahabat. Saat ibu kalau berdua tuh senang ngobrol, curhat dan lain sebagainya. Tetapi saat yang satu ruhnya diambil, kira-kira ibu mau curhat nggak bu? Ibu mau berduaan nggak bu? Berani nggak bu kalau berduaan di kamar begitu ya, ataupun mungkin kita di teras berduaan begitu, berani nggak? Yang ada apa? Takut, ya nggak? Padahal yang membedakan apa? Ruhnya. Saat di situ kuasa Allah sudah diambil, tidak berdaya, manusia tanpa ruh, manusia hanya jasad saja. Disitulah tidak ada apa-apanya. Yang ada orang takut dengan kita. Maka di situ pantaslah segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Kalau dalam kitab Nasai, ketika Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal yang aku ciptakan dan sampai akhir yang aku ciptakan, semuanya memuji Allah, semuanya menyembah Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi kalaupun kita saya sering memuji, saya sering beribadah dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh bagi Allah. Ya, ibu seberapa kali pun muji, 1000 kali, 100 juta dan lain sebagainya. Bahkan tadi kata Allah, seluruh manusia dari awal yang aku ciptakan sampai dengan akhir yang aku ciptakan, semuanya memuji kepada Allah, tidak akan berpengaruh atas kerajaan Allah. Bu, jadi yang berpengaruh bagi siapa? Bagi kita. Coba, punten ini mah, punten. Ketika kita dipuji, orang bisa lupa diri. Tapi saat dihina, ya, ketika orang saat dipuji bisa lupa diri, tetapi saat dia dihina merasa bahwa dirinya tetap paling baik, tetap paling berjasa dan lain sebagainya. Padahal tadi saat ruhnya diambil mah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka kita Allah yang harus kita lakukan senantiasa terus ingat Allah lagi, Allah terus. Kenapa? Kita tuh tidak berdaya, kita tuh tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tanpa ada campur tangan Allah, diri kita tidak bisa berdaya. Ya, maka senantiasa diri kita terus memuji Allah, baik dalam doa, baik dalam bahagia, baik dalam sedih, dalam keadaan apapun, senantiasa kita terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mengenai ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, salah satunya diperkuat oleh ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah nomor 74 di dalam paparan kitab hikam ini dengan ungkapan mata razaqallahu ta'ah, kapan saja Allah memberikan engkau kelimpahan nikmat berupa ketaatan, bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita selaku hambanya Allah, bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ghina bihi anha,
dan juga kita merasa tentram, merasa puas dengan pengabdian kita terhadap Allah dan Rasulullah, entah itu berupa salat, berupa taklim, berupa puasa, berupa zikir, berupa sedekah, berupa infak dan lain sebagainya. Sederetan ibadah-ibadah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnahnya, maka yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat di bawah ini, fa'lam, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, annahu qad asbagha 'alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Ni'amahu zahiratan wa batinatan. Masya Allah, Allah sudah menyempurnakan akan kenikmatan kepada kita sekalian berupa ketaatan zahir dan batin. Ibu masih ingat ayat terakhir yang Allah sampaikan kepada Rasulullah surat apa? Kalau yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul. Kalau terakhir yang disampaikan kepada Rasulullah SAW surah apa? Pilihlah Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Baqarah macam. Saja satu, surah Al-Maidah ayat 3. Bagaimana kalimatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Subhanallah. Kalimat itu saja. Al-yauma, kata Rasulullah SAW yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kenikmatanku kepadamu. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibahasakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kalimat annahu qad asbagha 'alaika, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan kenikmatan kepadamu sekalian, zahiratan wa batinatan, secara zahir dan batin. Artinya sudah sempurna. Kenikmatan apa lagi yang kurang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka tinggal kita mempertahankan, mengistiqomahkan dan mengikhlaskannya ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin jemaah sekalian, sedikit melenceng dari kalimat tersebut, ada sejarah mengenai al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apa? Ketika para sahabat bertanya kepada, mohon maaf, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali yang merupakan jenderal-jenderalnya, ilmunya Rasulullah SAW, bahkan Sayyidina Ali yang begitu luas ilmu pengetahuannya, sampai Rasulullah menyatakan Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha faman aradal Madinah falyatiha bibabiha. Aku, kata Rasulullah SAW, adalah kotaknya ilmu pengetahuan, dan Sayyidina Ali merupakan pintunya, kotak bentuknya pengetahuan. Falyatiha bibabiha, maka barang siapa yang ingin memasuki kotak, maka masuklah melalui pintu gerbangnya, yaitu bertabaruk kepada Sayyidina Ali. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan perintah Allah nih, perintah Rasulullah. Bagaimana? Bertabaruk kepada Sayyidina Ali secara tidak langsung, dalam artian mengamalkan zikrullah. Karena Rasulullah SAW mentalkinkan kalimat tersebut ada kepada dua orang sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Inna Aliyan qad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalathati asya'a, dari 3 perkara. Pertama, ya Rasulullah, dulluni afdalut turuq. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya bagaimana
yang seutama-utamanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, afdhalul turuq, yang seutama-utama. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali memohon wa ashaliha ya Allah, ya Rasulullah, dan yang paling mudah wahai Rasulullah. Bayangin, Sayyidina Ali yang jenderalnya amal ingin beramal yang seabdol-abdolnya dan yang semudah-mudahnya. Kemudian yang ketiga adalah wa ashaliha, maaf, afdhalul turuq, aqrabut turuq ya. Aqrabut turuq pertama yang paling dekat menuju Allah. Yang kedua wa ashaliha, yang paling mudah. Yang ketiga wa afdhaliha indallah, dan yang paling utama menuju Allah, dan yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kira-kira nih, kalau ibu diberikan pilihan, ibu harus pergi ke Surabaya, pilih apakah memilih naik andong, ataukah naik sepeda, atau naik pesawat? Tuh langsung jawabannya naik pesawat. Itu mah kita, jangankan kita, Sayyidina Ali ingin yang paling mudah, cepat, afdol di hadapan Allah. Bagaimana jawaban Rasulullah? Yang perlu diingat itu jawabannya Rasulullah. Apa itu? Apa? Alaika bimudawamati dzikrillah. Wajib atas engkau wahai Ali untuk melaksanakan dawam zikir, berzikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Tadi bangun tidur kita sudah zikir kepada Allah, sudah dengan ucapan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan rangkaian seharian ketika kita mau melaksanakan tidur, kita zikir tidak kepada Allah? Zikir ya. Bagaimana zikirnya? Bismillahi. Gimana zikirnya? Allahumma ahya wa bismika. Zikir itu bukan berarti lafaz-lafaz tertentu saja, Ibu. Rangkaian kalimah-kalimah yang mengingatkan kita kepada Allah itu disebut zikir. Namun kata Kanjeng Nabi, wa afdhaliha, mengucapkan kalimah afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, bahwa kalimat yang paling yang aku ucapkan, kalimat seutama-utama yang aku ucapkan olehku, kata Kanjeng Nabi, dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW bertabur kepada Sayyidina Ali dengan mendapatkan talqin zikir berupa kalimat la ilaha illallah. Nah, kembali kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum tersebut, bahwa para sahabat ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu terakhir, bertanya kepada para sahabat yang utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, itu semuanya, mohon izin, belum begitu memahami apa makna dibalik semua itu. Biasa-biasa aja. Tapi ketika bertanya kepada hibrul ummah, tintanya umat, hibrus sahabah, tintanya para sahabat, dan mufasirus sahabah, ahli tafsir di kalangan para sahabat, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas, sebelum beliau menjawab bercucuran air mata, bergetar tubuh beliau, dan tercekat suaranya seakan-akan enggan untuk mengungkapkan apa di balik semua itu. Para sahabat bertanya, ada apa gerangan wahai sahabat Ibnu Abbas sehingga engkau sedemikian rupa seolah-olah hendak menangis? Dan memang sudah menangis. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, ketahuilah wahai para sahabat, itu adalah pertanda bahwa tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah SAW sudah selesai, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Subhanallah, Rasulullah akan berpulang kepada Allah. Pecah
nangisnya para sahabat mengetahui bahwa sahabat Ibnu Abbas menafsirkan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu sebagai pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Maka keberkahan dari pengetahuan Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Qur'an itu memang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Pendek doanya tapi keberkahannya luar biasa. Dijabah 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tanamkanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas dan ajarkan ilmu Al-Qur'an secara baik dan benar. Maka para sahabat yang semuanya adalah bermulazamah dengan Rasulullah SAW, tidak sebagaimana halnya Sayyidina Ibnu Abbas yang memahami akan ungkapan-ungkapan dari Al-Qur'anul Karim. Padahal ketika Rasulullah SAW hendak meninggal usia 63 menurut perhitungan Hijriah, ada yang tahu nggak usia Ibnu Abbas pada saat itu usia berapa tahun? Berapa tahun? Ada 50 tahun? Ada 45 tahun? Yang betul adalah 15 tahun. Luar biasa ya, usia 15 tahun tapi beliau sudah menjadi mufassir. Dan salah satu kitab yang ditafsirkan oleh beliau yaitu adalah tafsir Ibnu Abbas yang tebalnya di bawah dari tafsir Jalalain, Al-Mikbas Ibnu Abbas dan juga tafsir Ibnu Abbas gitu ya. Betapa Sayyidina Ibnu Abbas memahami dan menguasai tentang penafsirkan ilmu Al-Qur'an yang itu adalah berkah dari doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, adapun ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai rasa bersyukur ini, yang paling terkenal itu adalah surah Ibrahim ayat 7. Bagaimana bunyinya? Yang barusan saya sampaikan di awal-awal itu apa? Lain syakartum la azidannakum. Subhanallah. Kalimatnya pendek namun menusuk bagi kita sekalian. Apa itu? Seandainya engkau bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Di situ ada nun litaukid, nun sebagai penguat. Sudah mah kalam Allah yang sudah absolut 100% mutlak benarnya dan pasti benarnya, ini ditambah ada nun litaukid penguat lagi. Jadi maksudnya adalah sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu kalau seandainya engkau sekalian bersyukur. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau misalkan mohon maaf ya, tetangga kita misalkan kelihatan, mohon maaf, agak seret gitu ya, agak seret apa itu? Rezekinya gitu ya. Rezekinya. Nah, barangkali ada di situ yang terlupa apa itu? Bersyukurnya. Mohon maaf saya ungkapkan ketika saya pertama kali ke sini. Saya ketika pertama kali ke sini itu naik motor legenda yang memang legendaris itu legenda. Jadi udah legenda gitu ya. Di tengah Zaki. Di tengah Zaki, kemudian di kiri kanan itu handbag apa ya? Untuk bawa barang-barang dalam keadaan hujan. Dari Pangandaran menuju Tasik dalam satu besoknya ya. Pangandaran ke Tasik ke Bandung baru ke sini 2 hari perjalanan. Saya teringat akan pemberian kakak saya. Apa itu? Dikasih 75.000 yang beliau berpesan ini untuk beli jas hujan ya. Iya gitu. Dalam mulut saya mengatakan ya, tapi di hati saya daripada beli jas hujan mendingan beli beras gitu ya. saking tidak punyanya. Nah, namun ada doa yang subhanallah, ada 2 doa dari mertua. Kalau mertua doanya jum sing seueur anu nikahnya silahkan ke Bogor
mudah-mudahan banyak orang yang mengasihi gitu ya. Mengasihi dalam artian Dengan syarat dengan syarat ya apa ya? kalau nggak sampai 2 juta. Kalau nggak sampai 2 juta balik kita nyadap aja di sini. Dan orang tua nih, orang tua saya menyatakan doa, menitipkan doa, Jum ka Bogor, insya Allah mudah-mudahan sing penak. Sing penak apa adalah menemukan jalan kebahagiaan dari masalah perekonomian gitu ya. Nah, dengan dua doa itu, alhamdulillah rasa bersyukur sampai saat ini 2025 rasanya ini alhamdulillah tahdus binimah, karena memang kenikmatan itu harus diceritakan ya, jangan dipendam-pendam. Kecuali musibah harus dipendam itu, Pak. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Tapi kalau kebahagiaan, wah, ungkapan-ungkapan tapi dengan niat bersyukur, bukan untuk niat untuk agul-agulan. Ya, apa agul-agul? Sombong-sombongan gitu ya. Aku kebayang. Ya, Ibu hadirin jemaah sekalian, tahun 2006 akhir Desember saya ke Cilengsi sampai saat ini tanggal 13 ya, tanggal 12 sekarang. Tanggal 12 Juli 2025 rasanya rezeki saya belum pernah begini, Bu. Kalau ini kan mandek ya, perasaan saya perasaan di dalam hati saya, alhamdulillah rezeki selalu meningkat. Dikatakan sama abang saya yang di KTM, Bang, alhamdulillah rasanya rezeki saya belum pernah stuck, tapi senantiasa meningkat. Alhamdulillah itu katanya ya. Rezeki saya bagaimana? Rezeki saya banyak anak, hampir 55 ya putra saya. Hampir. 5 ya, Mang. Teman-teman subhanallah yang soleh-soleha banyak, subhanallah, itu adalah rizki yang tidak terhingga bagi kami. Dan alhamdulillah kami memiliki waktu, kesempatan untuk beribadah tanpa diganggu oleh yang lain-lain, subhanallah. Dan satu lagi yang perlu kami syukuri nikmatnya apa tuh? Kami senantiasa romantis. Kemana-mana selalu bareng, ke sekolah bareng, ke masjid bareng, ke musola bareng. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami memiliki orang tua yang sangat luar biasa, yakni kakek Baihaqi. Allah. Alhamdulillah itu adalah berkat rasa syukur. La azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rezeki yang kami tahan-tahan, senantiasa kami berikan dengan berok-berokan, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi-pribadi yang bersyukur, sehingga kita senantiasa mendapatkan kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi pengen menggarisbawahi ini, Bu. Kalimat ketika kita terus bersama biasanya ada rasa jenuhnya, ada rasa bosannya, atau semakin apa ya namanya? Semakin kita bahagia saat gini. Kan terkadang gini, Bu. Saya mah kerja teh gitu-gitu wae, bosen. Suka ada begitu ya. Sok ibu di dalam rumah tangga kan nyuci lagi, nyapu lagi gitu kan. Nyuci lagi, sumur, kasur, dapur, ibaratnya gitu ya. Sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur. Kalau kita dalam keadaan hati tidak tenang, itu biasanya ada rasa jenuh. Betul? Tapi kalau kita lagi senang, ya, itu kayaknya nikmat. Nggak berasa ya waktu. Oh, gak berasa ya, betul? Nah, kenapa? Karena ketika diri kita saatnya ada kebersamaan dengan sesuatu, saat ketika kita ada rasa cinta, ada rasa bahagia, maka tidak akan ada rasa bosan. Betul? Ibu makan nasi bosan gak, Bu? So, ibu udah berapa puluh tahun makan nasi? Saya emang gak mau makan nasi, bosan. Ada juga yang orang paling dipaksa diet. Entah yang bulat, entah yang itu pengen kurus, ya kan? Ya dikurangi nasinya, bukan karena bosan, saya yakin. Ya, kenapa? Karena ketika diri kita menikmatinya, betul? Karena menikmatinya. Sok dah kalau nasi doang, gitu ya, nasi doang.
ya. Terus tanpa ada yang lain mungkin bisa jadi bosannya. Tetapi karena apa? Yang bisa menyehatkan yang lainnya itu adalah yang makanan tambahannya. Begitupun kalau kita lihat dalam ibadah, ibu kalau ibadahnya hanya kita sholat fardu saja, ibu sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita hanya melaksanakan itu saja, ya mungkin bisa jadi, ya itu ada kejenuhan dan sholat gini-gini aja, kok saya masih begini, kok saya sholat kok masih begini, mungkin. Kenapa? Karena contoh lagi, kembali lagi, ketika nasi yang menyehatkan bukan nasinya, tetapi apanya? Lauknya, betul? Ada dari mulai proteinnya terpenuhi, sayur mayurnya terpenuhi, apalagi kalau ditambahin 4 sehat 5 sempurna, buah-buahan dan lain sebagainya terpenuhi, betul? Itu yang menyehatkan tubuh. Tapi kalau kita makan nasi doang, ibaratnya gitu ya, ada jenuh dan juga mungkin ya kemungkinan besar bisa jadi gula gitu ya, penyakit. Tetapi ketika dalam ibadah, memang dalam ibadah kalau ibu sholat fardu doang, ya sholat fardu doang, memang tidak menjadi penyakit, tapi kita tidak akan merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena mungkin dalam sholat fardu saja terkadang kita khusyuknya bisa berapa persen. Iya nggak Bu? Ini mah saya. Kalau sholat fardu, contohnya sholat fardu yang 5 menit, ya yang 5 menit. Contohnya sholat duhur 5 menit. Kadang khusyuknya mungkin kalau kayak saya, ya khusyuknya mungkin bisa 2,5 menit. Sesisanya lupa, ingat lagi, terusnya begitu. 2,5 menit lama amat. Lama amat ya? Kalau saya mah 2 detik. 2 detik. Nah, kan terkadang seperti itu ya. Jadi yang membuat terpenuhinya biar yang 5 menit terpenuhinya kebutuhan yang kewajibannya itu dengan apa? Yaitu tadi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya. Maka masih ingat Bu definisi sunnah? Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan ditinggalkan Jangan tidak apa-apa atau. kok jadi ragu-ragu. Bu, kalau sunnah ditinggalkan jadi rugi. Awas. Rubah. Kenapa? Ini kalau apa-apa ini sunnah ini. Jadi badiah kita tinggalkan, qobliyahnya kadang kita tinggalkan, dan saking buru-burunya, ya kan? Apa-apalah sunnah ini, duha kelewat biasa aja, ya tahajud 14 biasa aja. Kenapa? Ada sunnah. Tapi kalau kita merasa bahwa amaliyah yang sunnah itu adalah merupakan yang akan membuat kita bahagia, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin terus kita bersama Allah, semakin tadarruk kepada Allah, semakin takhasuk kepada Allah, maka disitulah akan ada kenikmatan. Kenapa? Semakin kita terus mengingat Allah, semakin kita bersama Allah, semakin tenggelamnya diri kita dengan Allah, maka disitulah akan nikmat. Betul ya Bu? Kalau makan lama itu ibu akan lama-lama bosen. Bosennya apa? Kekenyangan, udah kekenyangan nggak bisa dipaksain. Tapi kalau zikir, makanya Allah mengatakan zikran katsiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada amaliyah yang Allah perintahkan yang suruh banyak hanya zikir, kecuali hanya zikir. So, puasa hanya ada batasannya. Ya kan? Walaupun kata Rasulullah sumu tasihu, berpuasalah karena akan menyehatkan. Ya, tapi kan ada waktu yang diharamkan. Sholat ada waktu yang diharamkan, betul. Tapi kalau zikir, zikran katsiro, zikir sebanyak-banyaknya. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Silakan kau sambil berdiri tetap zikir, sambil dalam keadaan duduk tetap zikir, sambil dalam keadaan berbaring pun tetap zikir. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal batas ruang. Ya, nah kalau zikir di kamar mandi aja masih bisa zikir. Ya, puasa kan bisa, ya puasa bisa. Tapi kalau dengan amaliyah yang lain, punten sholat bisa nggak di kamar mandi? Ya nggak bisa. Zikir yang bagaimana? Nah, zikir yang bagaimana dulu? Aduh, kan belum
ini. Ya, zikir yang bagaimana dulu? Tadi yang sudah ditanamkan kepada Sayyidina Abu Bakar alaihissalam. Ya, maaf, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maaf, ketika Sayyidina Abu Bakar, ya, itu adalah zikir yang senantiasa di dalam hati. Terus kolbunya dihidupkan, terus senantiasa mau dalam keadaan apapun, hatinya senantiasa hidup, maka ketika melaksanakan sesuatu gak akan jenuh. Ya, saya di rumah, di kamar, di kantor, di sini pun berdua bareng, ya kan, ibaratnya kalau ada rasa jenuh, ya, tapi deh jenuh saya. curhat ya. Kalau ya kan, kalau kita tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa ketenangan, pasti melakukan sesuatu ada jenuh, ada bosannya. Ya, tetapi diri kita maka senantiasa ada rasa cinta dan hadirkan Allah terus, insya Allah bakal jenuh. Yang pasti malah ada inovasi terbaru. Ya nggak Bu? Kenapa? Karena kita cinta. Inovasi terbarunya contohnya apa? Dengan zikir. Saya mah zikir pindah lagi ke sini, ditambahin lagi di sini, tambah lagi. Semakin ketika sholat habis zuhur, ya contohnya habis zuhur lagi, tambahin saya dikit lagi. Habis asarnya kita tambahin lagi terus dan lain sebagainya. Insya Allah bagaimana caranya diri kita bisa terus senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sekali masih RT sini. Mamahnya mana? Mamahnya Ilas, nggak ada ya? Kemarin sempat dia curhat, nih saya pusing ngapalin Quran dalam waktu ketika Ramadan. Dia pusing awalnya pusing, merasa pusing ngafalin Quran. Awalnya kan di sekolah sudah dapat 7 juz, ketika dia itu di sana 6 bulan sudah bisa ujian 3 bulan di pondok itu sudah bisa ujian 10 juz sekali duduk. Ramadan ada target. Ketika seminggu dia masih udah mulai jenuh, ada pusing. Ternyata dia sudah ketemu caranya, sudah ketemu cara nikmatnya, sehari bisa menghafal setor 2 lembar. Bu, sehari 2 lembar kita hafalan, setoran, bukan baca. Hafalan, setoran 1 hari 2 lembar. Itu dalam waktu 5 hari, ya. Dalam waktu 5 hari dia 15 hari dengan yang ini dia bisa menyelesaikan 5 juz. Masya Allah, Bu. Kenapa? Ketemu nikmatnya. Jadi kalau kita ibadah belum merasa nikmatnya, cari cara yang bagaimana kita bisa nikmat sama Allah. Sekarang berapa juz? Sekarang alhamdulillah sudah masuk di 17 juz. Baru 1 tahun. Luar biasa, Bu. Ya, ini pasti. Salah satunya ada doa orang tua, saya yakin. Doa ibu, doa orang tua itu pasti. Jadi dia kalau ada apa-apa kan biasanya, Mi, ngapal ini kok susah ya, Mi, kok begini ya, gitu. Dia biasanya curhat. Ya, saya bilang cari dulu fokus kamu, nikmati dulu, rasakan bahwa itu adalah kita butuh dengan itu. Kalau kita sudah merasa butuh, kalau kita sudah merasa merasa bahwa ketika Al-Quran itu akan menyelamatkan kita, yakin kamu akan nikmat. Kenapa Bu? Kalau ngobrol sama anak sendiri kan terkadang anak sendiri berbeda. Anak sendiri kan biasanya, oh ini saya udah coba ini tapi kata saya tetapi berbeda. Ketika tadi ya anak didik itu akan berbeda, biasanya lebih manut sama gurunya. Kenapa? Anak saya pun sama, lebih manut sama gurunya gitu ya. Nah jadi saya memang itu kata saya, kamu cari dulu yang bikin kamu suka dulu. Kan ada programnya 3, unggulannya dari bahasa, tafsir dan juga Al-Quran. Kata saya, kamu yang kira-kira kamu yakin, suka kamu di sana dan kamu bisa mampu di mana. Ternyata saya aja terhenyak Bu. 15 hari kalau tidak salah ya, itu memang bisa menyelesaikan dengan cepat 5 juz dia, Masya Allah. Dan itu yang seminggunya dia masih biasa. Tetapi yang 5 harinya ini dia bisa selesai kalau tidak salah 3 juz. 5 hari. Luar biasa. Di situ jadi saat ketika diri kita, karena kita butuh dengan Allah, ketika diri kita ibadah butuh dengan Allah, kita butuh dengan apa yang memang Allah berikan kepada kita. Cintai dulu apa yang akan kita kerjakan.
Ya, apalagi ibadah ada kewajibannya. Betul. Ibadah kan kewajiban, ya kewajiban. Saat kita ada rasa cinta melaksanakan ibadah tersebut, hakul yakin saat melaksanakannya diri kita akan merasa nyaman dan betah. Sok coba Bu, mau ngaji lama kalau kita sudah suka, punten ya sekarang kan lagi rame Ustazah Halimah Al Idrus. Ya kan, Ustazah Halimah Al Idrus itu Masya Allah, orang kalau sudah suka, kalau udah cinta, kemana aja diuber, ya kan, walaupun berdesak-desakan, ngaji jam 7 habis subuh sudah berangkat. Kenapa? Karena ada cinta. Maka ketika diri kita sama makhluknya saja bisa seperti itu, apalagi sama sang penciptanya. Kita zuhur jam 12, mudah-mudahan bisa datang sebelum jam 12 harusnya, ya nggak Bu? Kadang kita sama makhluknya bisa, ya kan? Zuhur jam contohnya pengajian ya, pengajian jam 7 bisa datang jam biar apa? Biar tempatnya dapat yang nyaman, biar ini itu dan lain sebagainya. Nah, maka saat diri kita ketika di hadapan Allah, Allah yang memberikan segalanya. Saat diri kita kalau sudah merasa cinta dengan Allah, saat diri kita sudah hadir, qalbu kita penuh dengan tadarrunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita senantiasa hadirkan terus lebih awal lagi, lebih cinta lagi. Insya Allah. Kan terkadang kita udah denger adzan aja, hayya 'alas shalah, ntar dulu gitu. Padahal kita butuh sama siapa Bu? Sama Allah. Coba kalau ibu di tempat kerja gitu, bel bunyi bel, masuk seluruh karyawan, ntar dulu Pak, coba dipencet yang ada. Betul? Allah sebegitu baik dan Allah memberikan kita. Allah sang owner kita, Allah sang pemberi rezeki, Allah sang pemberi ruh ini. Kalau tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain coba Bu tadi? Orang aja pada takut sama kita kalau udah nggak ada ruhnya. Kalau Allah tidak gerakan, punten, jangankan ruh, punten kalau kita sudah lumpuh saja, orang yang lumpuh saja kerja aja nggak diterima. Betul? Ya. Apalagi kita kalau sudah tidak ada ruh, maka diri kita sebegitu butuhnya dengan Allah, sebegitu perlunya sama Allah, maka terus hadirkan qalbu kita. Allah, terus masukkan ke dalam hati kita. Insya Allah. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan kisah yang pernah saya sampaikan ketika di Jawa Tengah ada seorang kiai pondok pesantren yang bernama Kiai Syahid. Kiai Syahid ini setiap ucapan peristiwa yang terjadi pada beliau selalu mengucapkan apa kira-kira? Alhamdulillah. Kalau kita main lain nih kan ya, kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau sedikit tersandung kaki, astagfirullah, boleh astagfirullah. Inna lillahi kalau musibah ya. Kemudian kalau menemukan sesuatu yang dahsyat, masya Allah, sesuatu yang menyenangkan, subhanallah dan lain sebagainya. Tapi kalau kiai saya, Kiai Zuki dari Kedah Malaysia, dua ucapannya, kalau tidak Allah, kalau rewas atau kaget Allah, segala macam Allah. Yang keduanya la ilaha illallah, tapi kalimatnya yang dipotong illallah gitu ya, zikirnya jahar dan khafi. Tapi kalau Kiai Syahid dari Jawa Tengah ini hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya mungkin sepintas kita kalau menemukan sesuatu yang membahagiakan, alhamdulillah wajar ya, karena itu memang bacaannya alhamdulillah, sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau menemukan musibah, alhamdulillah. Menemukan musibah lagi, alhamdulillah. Bagi orang-orang terdekat dengan Kiai Syahid mungkin tadi jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika baru pertama atau ketika bersama yang pertama kali dengan Kiai Syahid. Setelah diperhatikan dan ada kesempatan untuk berbicara, langsung matur kepada Kiai, saya perhatikan kok Kiai mengucapkan senantiasa alhamdulillah, padahal tadi kan kita dapat musibah. Kenapa Pak Kiai? Perbedaannya adalah
kalau kita yang mengucapkan sebagaimana ucapan itu sebagaimana tekstual. Teksnya harus seperti itu karena memang bacaannya seperti itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Betul ya? Tapi kalau kayak syahid, qalbunya sudah tembus kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti kehendak Allah dan kehendak Allah lah yang terbaik. Kenapa? Al-insanu bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu hanya memperkirakan, hanya melihat sesuatu dengan pemikirannya saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan juga dengan kasih sayangnya. Nah, ketika Allah menciptakan dunia di dalam hikmah yang nomor berapa gitu ya, Allah menciptakan dunia ini tidak cukup untuk membalas kebaikan orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Padahal kebaikan itu hanya sedikit gitu ya. Tapi bagi Allah, kebaikan yang sedikit dari kita, bagi Allah itu balasannya harus setimpal dan juga abadan abada selamanya. Maka dari itu Allah menciptakan akhirat. Kalau seseorang masuk ke dalam akhirat, kira-kira 10.000, 20.000, 30.000 cukup nggak untuk membalas kebaikan orang tersebut di hadapan Allah? Tidak cukup. Kenapa? Karena bagi Allah kebaikan seseorang walaupun sedikit itu harus berbanding dengan kedahsyatan dari kebaikan itu, dan itu balasannya abadan abada. Sesuatu yang abadan abada itu adalah akhirat. Akhirat bedanya, kalau dunia ini bisa hancur, surga dan neraka hancur kalau seandainya kiamat baru Allah ciptakan lagi. Nah, itu untuk membedakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang baqo, yang maha kekal abadi selamanya. Ketika seseorang sudah masuk, katakanlah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah masuk ke dalam surga gitu ya, karena rahmat dan ridho Allah, karena ibu pernah melaksanakan, misalkan ya, mohon maaf, mudah-mudahan taklim gitu ya, taklim dimanapun saja itu taklim berada, ibu dan bapak niat untuk menghadirinya dengan niat mendapatkan rahmat dan ridho Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyambut ke niatnya ibu. Maka subhanallah, niat baik ibu berbalas dengan Rahman dan Rahimnya Allah yang abadan-abadan selamanya. Subhanallah gitu ya. Nah, ketika bapak dan ibu hadirin jemaah sekalian sudah masuk ke dalam surga, tiba-tiba melihat di dalam surga, mana ya itu Mang Kodar, kok kayaknya nggak ada di sini. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Lihat Bu Dede, kok nggak ada ini di pelataran surga, di dalam surga nggak ada. Padahal ibu-ibu semuanya sudah masuk surga, bapak-bapak juga sudah masuk surga. Apa yang akan dilakukan? Bingung nih, kenapa harus bingung ini? Nah, subhanallah, ketika seorang ulama mencontohkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita senantiasa bersama di majelis taklim ini katanya. Mungkin ada sekitar belasan tahun kita selalu bersama. Tapi kalau seandainya bapak dan ibu masuk surga duluan, dilihat di pelataran masjid tidak ada sama sekali wajah saya, maka yang saya mohonkan kepada bapak dan ibu, tolong sambut tangan saya katanya. Karena kita di dunia senantiasa bertetangga, insya Allah mudah-mudahan selamanya di akhirat pun kita bertetangga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maksud saya, ketika kita mendapatkan melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, bahwa yakinlah sebagaimana yakinnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa'lam annahu qad asbagha 'alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan ni'amahu, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatannya, zahiratan wa batinatan, selamanya secara lahir dan batin. Maka insya Allah kaum muslimin wal muslimat semuanya akan masuk surga. Kullu muslimina yadkhuluna al-jannah. Setiap orang Islam itu pasti, ini kata Rasulullah, ini kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang muslim itu pasti akan apa? Masuk ke dalam surga illa
illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggan masuk surga? Ada. Man atoni faqad dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepada Allah dan kepadaku, kata Rasulullah, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Masya Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita sekalian sebagai pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperkenankan untuk menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan ridhonya, sehingga ditempatkan di dalam surga yang abadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah. Tadi sedikit ya sebelum membuat sebagai closing. Ketika kita semua orang muslim pasti masuk ke dalam surga. Ibu bilangnya amin apa alhamdulillah? Ya, yang connect kayaknya satu ini. Oh, kalau dibilang pasti berarti tinggal nyebut alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah pasti. Tapi tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api. Nah, itu yang menjadi catatan kita ya. Orang muslim pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah kita sebagai muslim, alhamdulillah masuk ke dalam surga. Cuma di sini tidak semua orang muslim terhindar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari siksa api. Amin. Nah, ini baru amin. So, penempatan kalimatnya harus pakai tempatnya. Kita rada terkadang gini, insya Allah ibu masuk ke dalam surga gitu. Nah, itu baru karena belum pasti. Tapi kalau sudah ada kalimat pasti kita masuk surga orang muslim, karena kan redaksi hadisnya gitu, pasti orang muslim masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tetapi kalau di sini semoga kita terhindar dari siksa api neraka baru. Amin. Ya, itu. Jadi biar kita tidak gagal fokus ya dengan bahasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Nah, ini kalau ada kalimat mudah-mudahan baru silakan amin kan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bisa istiqomah dalam ibadah dan terus bisa menghadirkan Allah lagi, Allah terus. Mudah-mudahan Allah pun terus ingin bersama dengan kita semuanya. Amin.